Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mustalifah, NIM 20111050119 dari kelas Farmasi Apaki Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Topik penelitian, terapi obat. Judul sementara, tingkat kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus di instalasi farmasi BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit X. Latar belakang, Indonesia terdiri atas banyak pulau dan kepulauan dengan karakteristik budaya penduduk yang beragam, mempunyai kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda, termasuk perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Diabetes mellitus atau disingkat dengan DM di Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penderita terbesar di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat. Diabetes mellitus atau disingkat dengan DM yaitu penyakit gangguan metabolik menaun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang ada diproduksi secara efektif. Insulin yaitu hormon yang dapat mengatur keseimbangan kadar gula darah, akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Organisasi Internasional Diabetes Federation atau disingkat dengan IDF memperkirakan terdapat 463 juta orang pada usia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes pada tahun 2019, setara dengan angka prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk pada usia yang sama. Berdasarkan jenis kelamin, IDF memperkirakan prevalensi diabetes di tahun 2019 yaitu 9% pada perempuan dan 9,65% pada laki-laki. Prevalensi diabetes diperkirakan meningkat seiring penambahan umur penduduk menjadi 19,9% atau 111,2 juta orang pada umur 65 sampai 79 tahun. Angka diprediksi terus meningkat hingga mencapai 578 juta di tahun 2030 dan 700 juta di tahun 2045. Di provinsi menunjukkan peningkatan prevalensi pada tahun 2013 sampai 2018, kecuali di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat 4 provinsi dengan prevalensi tertinggi pada tahun 2013 dan 2018 yaitu di DKI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur. Terdapat juga beberapa kelompok provinsi dengan peningkatan prevalensi tinggi sebesar 0,9 yaitu Riau, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, dan Papua Barat. Sedangkan prevalensi terendah sebesar 0,9% di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua sebesar 1,1%. Berdasarkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, prevalensi penderita penyakit diabetes mellitus mencapai 89,713%. Salah satunya di Kabupaten Gresik sebesar 67% dari seluruh kota di Jawa Timur. Penyakit diabetes mellitus gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Etiologi lain dari diabetes yaitu sekresi atau kerja insulin, abnormalitas metabolik yang mengganggu sekresi insulin, dan abnormalitas mitokondria. Diabetes mellitus muncul akibat penyakit pankreas ketika terjadi kerusakan pada daerah pankreas. Hormon yang bekerja sebagai antagonis insulin menyebabkan diabetes mellitus.
Diabetes mellitus sering disebabkan oleh faktor genetik dan faktor perilaku atau gaya hidup seseorang. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan pemanfaatan pelayanan kesehatan juga menimbulkan penyakit diabetes mellitus dan komplikasinya. Diabetes mellitus dapat mempengaruhi berbagai sistem organ tubuh manusia dalam jangka waktu tertentu yang disebut dengan komplikasi. Resistensi insulin adalah kelainan yang paling awal terdeteksi dari diabetes tipe 1. Adapun penyebab dari resistensi insulin yaitu obesitas atau kelebihan berat badan, glukortikoid berlebih, hormon pertumbuhan berlebih, dan autoantibodi pada reseptor insulin. Pada diabetes tipe 1, sel beta pankreas dihancurkan oleh proses autoimun, sehingga insulin tidak dapat diproduksi dengan baik. Hormon insulin berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah. Gangguan produksi dan fungsi insulin mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar gula darah di atas batas normal, yang akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Menurut konsensus Perhimpunan Endokrinologi Indonesia, dalam pilar pengendalian diabetes mellitus dapat dilakukan dengan cara, yaitu latihan jasmani, terapi gizi medis, intervensi farmakologis, dan edukasi. Keberhasilan proses kontrol terhadap penyakit diabetes mellitus salah satunya ditentukan dengan kepatuhan pasien dalam mengelola pola makan. Hal ini akan mencegah timbulnya komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Penderita diabetes mellitus ditekankan harus meningkatkan keteraturan dalam makan, jenis dan jumlah makanan, terutama mereka yang mengkonsumsi obat penurun glukosa darah atau insulin. Kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus sangat penting untuk mencapai tujuan pengobatan dan efektif dalam mencegah komplikasi, terutama bagi pasien yang harus mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidupnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus di instalasi farmasi BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit X. Tujuan penelitian ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus di instalasi farmasi BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit X. Tujuan khusus yaitu 1. Mengidentifikasikan karakteristik pasien diabetes mellitus di instalasi farmasi BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit X. 2. Identifikasi tingkat kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus di instalasi farmasi BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit X. 3. Mendeskripsikan tingkat kepatuhan minum obat dengan karakteristik pasien diabetes mellitus di instalasi farmasi BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit X. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis. 1. Bagi masyarakat atau keluarga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus. 2. Bagi peneliti dapat menambah pengalaman dan wawasan mengenai karakteristik dari kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus. 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan minum obat dalam pasien diabetes mellitus. Manfaat praktis yaitu 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pengembangan ilmu dalam farmasi, khususnya kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai sarana pengkajian untuk masalah yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan minum obat dalam pasien diabetes mellitus. Kerangka teori yaitu diabetes mellitus dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Diabetes mellitus sendiri ada
penata laksanaan diabetes mellitus, yaitu 1. Terapi non-farmakologis, 2. Terapi farmakologis. Faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Kepatuhan minum obat tersebut yaitu faktor yang mempengaruhinya adalah sikap, motivasi, dan dukungan keluarga. Untuk kotak yang berwarna merah yaitu variabel yang akan diteliti. Untuk kotak yang berwarna hitam, variabel yang tidak diteliti. Tanda panah ada hubungannya. Untuk kerangka konsep yaitu kepatuhan minum obat, tidak patuh, cukup patuh, dan patuh. Ada faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor yang mempengaruhi pengetahuan, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus yaitu 1. Sikap, 2. Motivasi, dan dukungan keluarga. Metode penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan, jenis penelitian observasional deskriptif. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian cross-seksional. Populasi yang akan diteliti yaitu seluruh pasien diabetes mellitus di instalasi farmasi BPJS Rawat Jalan Rumah Sakit X. Teknik sampling yang akan diteliti yaitu purposive sampling. Besar sampel kepatuhan dalam minum obat pada pasien diabetes mellitus yaitu 100 responden yang akan diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, peran keluarga, peran petugas kesehatan, dan kepatuhan minum pada pasien diabetes mellitus. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk proposal penelitian kali ini. Sekian presentasi dari hasil proposal penelitian. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.